warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Hayati, NIM 18129181, sesi 18 DKT 10. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel penelitian. Jenis-jenis variabel penelitian terbagi menjadi 6. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan hubungan antar variabel. Yang ketiga, berdasarkan pengaruh antar variabel. Yang keempat, berdasarkan statistik. Yang kelima, berdasarkan urgensi pembakuan instrumen. Dan yang keenam, berdasarkan penampilan waktu pengukuran. Pertama, variabel berdasarkan sifatnya. Variabel berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel statis dan variabel dinamis. Variabel statis adalah variabel yang memiliki sifat yang tetap, tidak bisa diubah keadaan maupun karakteristiknya. Contohnya, seperti jenis kelamin, jenis status sosial ekonomi, jenis pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua, variabel dinamis. Variabel dinamis adalah satu variabel yang bisa diubah keberadaannya ataupun karakteristiknya. Contohnya seperti motivasi belajar, kinerja pegawai, prestasi belajar, dan sebagainya. Berdasarkan hubungan antar variabel terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Contohnya, bila dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya, jika peneliti hendak mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Kedua adalah variabel kontrol. Variabel ini merupakan variabel yang di dalam hal tertentu dibatasi atau dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh atau tidak memiliki efek terhadap gejala yang sedang diteliti, ataupun dengan kata lain, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya, pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa. Variabel bebas pada penelitian ini adalah metode mengajar, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa, dan variabel kontrol yang ditetapkan adalah mata pelajaran yang sama, misalnya fisika. Ketiga adalah jenis variabel berdasarkan pengaruh antar variabel. Jenis ini terbagi dua. Yang pertama, variabel moderator dan variabel antara. Variabel moderator merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Contohnya, hubungan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar akan semakin kuat bila ditopang dengan IQ yang baik, dan hubungan semakin rendah jika IQ kurang baik. Variabel antara atau merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Contohnya, pengaruh pendapatan terhadap harapan hidup seseorang. Variabel yang keempat berdasarkan statistik. Jenis ini terbagi menjadi 4 pula. Yang pertama, variabel nominal. Variabel nominal adalah variabel yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit, secara kategori. Contohnya, jenis kelamin, jenis sekolah, wilayah, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, variabel ordinal. Variabel ini mempunyai variasi perbedaan, urutan, dan tingkatan, tapi tidak mempunyai kesamaan jarak, perbedaan, serta tidak dapat diperbandingkan. Contohnya, yaitu peringkat kejujuran, yang mana selisih yang menggambarkan jarak pencapaian skor atau prestasi juara 1, 2, dan 3 tidak dipermasalahkan. Variabel interval. Variabel ini merupakan variabel yang skala pengukurannya bisa dibedakan, bertingkat, dan mempunyai jarak yang sama dari satu hasil pengukuran akan
akan tetapi tidak bersifat mutlak dan tidak bisa diperbandingkan. Contohnya, hasil belajar siswa yang diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Yang keempat, variabel rasio. Variabel rasio merupakan variabel yang mempunyai skor yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai kesamaan jarak, perbedaan, dan bisa diperbandingkan. Contohnya, variabel berat badan seorang, berat badannya 30 kg adalah setengah dari orang yang berat badannya 60 kg. Variabel yang kelima berdasarkan urgensi pembakuan instrumen. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel faktual dan variabel konseptual. Variabel faktual merupakan variabel yang ada di dalam fakta-fakta. Contohnya, variabel faktual antara lain agama, jenis kelamin, pendidikan, usia, asal sekolah, status perkawinan, asal tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua, variabel konseptual. Variabel konseptual adalah variabel yang tidak terlihat dalam fakta akan tetapi tersembunyi dalam satu konsep. Variabel konsep hanya diketahui berdasarkan indikator yang nampak. Contohnya, variabel konsep yaitu prestasi belajar, minat, kecerdasan, motivasi belajar, bakat, konsep diri, kinerja, dan lain sebagainya. Yang keenam, itu berdasarkan penampilan waktu pengukuran. Jenis ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, variabel maksimalis dan variabel tipikalis. Yang pertama, variabel maksimalis, yaitu variabel yang pada waktu pengumpulan datanya, responden didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya. Contohnya, seperti bakat, kreativitas, prestasi belajar, dan sebagainya. Terakhir, variabel tipikalis merupakan variabel yang pada saat pengumpulan datanya, responden tidak didorong untuk menunjukkan penampilan yang maksimal, tetapi lebih untuk melaporkan secara jujur keadaan dirinya dalam variabel yang diukur. Contohnya, yaitu minat, sikap terhadap mata pelajaran tertentu, kepribadian, motivasi, dan sebagainya. Yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis variabel penelitian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.